Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita melanjutkan materinya, masih membahas tentang eh, tentang perancangan basis data. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat relasi antar tabel, ya, di mana terdapat eh, relasi-relasi yang menghubungkan antara beberapa entitas, ya. Kemudian juga kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kardinalitasnya yang menyebabkan adanya relasi one to many, one to one, many to one, dan many to many seperti kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang setelah kita dapatkan diagram ERD, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan setelah kita mendapatkan ERD, ya, yaitu kita mentransformasikannya ke dalam bentuk tabel, ya, ke dalam bentuk tabel apabila kita menggunakan model data relasional, ya. Nah, nanti ada beberapa semacam rumus, ya, atau beberapa prosedur bagaimana cara mentransformasikan model ER ke dalam bentuk tabel. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari bentuk entitas terlebih dahulu, ya. Misalkan di sini ada entitas seperti ini, ya. Mahasiswa, di dalamnya ada beberapa atribut, ada nomor mahasiswa, ada nama, kemudian tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Maka entitas ini kalau kita nyatakan ke dalam bentuk tabel menjadi sebuah tabel dengan kolom seperti ini. Jadi entitas mahasiswa dia nanti akan menjadi nama tabel, menjadi nama sebuah tabel. Kemudian atribut-atribut ini nanti akan menjadi kolomnya, atau istilahnya adalah field dari tabel tersebut, ya. Baik, maka di sini ada kolom nomor mahasiswa, ya. Kemudian nama akan menjadi kolom nama, tanggal lahir menjadi tanggal lahir, dan atribut jenis kelamin menjadi kolom jenis kelamin. Kemudian di sini atribut atribut ini, ya, atribut pengenal dari nomor mahasiswa, dia nanti akan menjadi, istilah di sini adalah primary key, ya, menjadi primary key kalau sudah menjadi tabel. Sifatnya sama, sifatnya nanti primary key itu nanti dia sebagai kolom yang unik, jadi kolom yang data pada kolom ini tidak boleh ada yang sama untuk setiap recordnya, untuk setiap data mahasiswa yang tersimpan di dalam tabel mahasiswa ini, seperti itu. Ini cara mentransformasi entitas ke tabel. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau terdapat atribut komposit. Ya, atribut komposit kemarin adalah atribut yang dapat dipecah menjadi atribut-atribut subatribut lainnya. Contohnya misalkan ini. Di sini ada entitas pegawai, ada atribut alamat. Atribut alamat ini dipecah menjadi ada jalan, ada kota, ada kode pos. Nah, untuk entitas yang seperti ini yang memiliki atribut komposit, maka yang ini sama, ya. Jadi di sini pegawai, entitas pegawai menjadi tabel pegawai. Kemudian nomor pegawai menjadi kolom nomor pegawai. Ya, karena ini sebagai atribut pengenal, maka dia akan menjadi primary key-nya. Kemudian atribut nama menjadi kolom nama, tanggal lahir menjadi tanggal lahir. Kemudian alamat, karena dia masih bisa dipecah, maka ini tidak usah masuk ke dalam kolom tabel pegawainya, tapi yang masuk adalah yang pecahannya di sini. Jalan, kemudian kota, dan kode pos, seperti itu. Ya, ini kalau atribut komposit. Jadi sekali lagi ini tidak usah masuk ke dalam menjadi kolom, ya, tapi yang menjadi kolom adalah ini. Ya, seperti itu. Nanti dengan sebuah proses, dengan sebuah query tertentu, maka ini nanti bisa digabung menjadi satu, menjadi alamat. Seperti itu. Maka ini alamat ini tidak usah ditambahkan menjadi kolom tersendiri. Ya. Baik, kemudian sekarang bagaimana kalau entitasnya dia memiliki atribut bernilai banyak, gitu. Contohnya misalkan ini, di sini ada
entitas orang, ya, dia punya ID orang, punya nama, punya tanggal lahir, juga punya hobi. Nah, kita tahu bahwa hobi orang itu dia bisa lebih dari satu, maka dia menjadi entitas bernilai banyak, gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang atributnya seperti ini? Maka cara untuk mentransformasi ke dalam bentuk tabel, maka orang ini dia menjadi tabel orang, ID orang menjadi ID orang, dia menjadi primary key ya, karena dia atribut pengenalnya. Kemudian nama menjadi nama, tanggal lahir menjadi tanggal lahir. Nah, kemudian karena hobi nanti dia bisa untuk isinya bisa banyak untuk satu orang, maka kita pisah. Jadi hobi ini tidak masuk ke dalam tabel orang, tapi kita bikin tabel yang baru. Seperti ini. Misalkan kita beri nama hobi orang, gitu ya, hobi orang. Tujuan dari tabel ini adalah merelasikan atau menghubungkan antara hobi itu dengan ID orangnya, ya, di orangnya di sini. Itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Karena ID orang tadi di dalam tabel orang dia menjadi primary key, ya, maka di tabel hobi orang ini istilahnya dia menjadi namanya foreign key, yaitu kunci tamu, ya. Kunci tamu atau foreign key adalah sebuah kunci yang merelasikan yang berelasi dengan primary key dari tabel lainnya, gitu ya. Jadi dia sebuah kolom, ya, sebuah kolom atau sebuah field yang dia berelasi atau berkait atau terkait dengan primary key yang ada di tabel lainnya. Itu namanya foreign key. Maka ini sebagai foreign key-nya. Ya. Kemudian hobi dia masuk di tabel hobi orang di sini. Gitu. Loh, Pak, itu terlihat bahwa kok kenapa ID orangnya di sini ada garis bawah dan hobi juga ada di garis bawah. Jadi apa namanya? Garis bawah di sini kalau sudah dalam bentuk tabel dia menunjukkan primary key, ya, primary key. Nah, kenapa kok dua-duanya, kok tidak ID orang saja yang menjadi primary key? Karena kalau misalkan ID orang ini menjadi primary key, maka satu orang itu dia hanya bisa memiliki satu hobi saja karena ini kan unik dia. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan ini saja yang menjadi primary key, maka satu orang dia hanya boleh memiliki satu hobi saja gitu. Supaya dia bisa lebih dari satu hobinya, maka ini dua-duanya kita beri primary key, ya. Jadi akibatnya nanti ID orang tertentu dia bisa memiliki hobi lebih dari satu, gitu. Gitu. Terus kemudian berikutnya, nah kalau entitas dengan atribut turunan bagaimana? Misalkan seperti ini ya. Di sini ada entitas pasien, ada ID pasien, nama, tanggal lahir. Nah, di sini ada usia. Usia kita tahu bahwa untuk mendapatkan usia kita bisa menggunakan formula yaitu tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir seperti ini. Kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun kan seperti itu ya. Ini maka dia sebagai atribut turunan. Nah, untuk atribut turunan ini kalau kita transformasikan dalam bentuk tabel maka seperti ini. Ya, kita lihat bahwa untuk usia tidak perlu dibuatkan kolom khusus gitu. Jadi nanti dia akan didapatkan dari pengolahan tanggal lahir di sini. Gitu. Itu ya cukup mudah. Berikutnya, nah kalau ini contoh yang kompleks ya. Jadi gabungan dari beberapa jenis atribut tadi. Jadi misalkan di sini ada pegawai. Pegawai di sini dia punya atribut nomor pegawai, nama, tanggal mulai bekerja, kemudian alamatnya dia atribut komposit seperti ini. Kemudian lama bekerja dia atribut turunan ya. Kemudian dia juga punya keahlian. Nah, keahlian di sini dia atribut bernilai banyak karena seorang pegawai bisa memiliki keahlian lebih dari satu. Sekaligus dia adalah komposit. Ya, jadi dia bisa dipecah jenis keahliannya apa, kemudian lamanya berapa dia menguasai keahlian tersebut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, sama seperti tadi. Di sini nomor pegawai, ya maaf, pegawai dia menjadi tabel pegawai, kemudian nomor pegawai menjadi kolom nomor pegawai, dia sebagai primary key-nya, nama menjadi kolom nama, tanggal mulai bekerja menjadi
kolom ini. Nah, alamat karena dia komposit makanya disimpan cukup yang dibuat hanya yang kolom ini aja, jalan, kota, dan kode pos seperti ini. Nah, lama bekerja juga tidak perlu dibuatkan kolom khusus karena dia nanti akan diambil dari pengolahan ini tanggal mulai bekerja, ya, tanggal mulai bekerja di sini. Kemudian, nah keahlian di sini karena dia atribut bernilai banyak, maka kita buatkan tabel sendiri. Nah, di sini ya, di mana dia nanti dipecah menjadi jenis dan lama, ya. Kemudian untuk menghubungkan antara keahliannya itu dengan pegawainya, maka dibuatkan kolom nomor pegawai. Seperti itu, nomor pegawai di sini, ya. Karena ini harus ada karena kalau ini nggak ada, eh, apa namanya, keahlian dengan pegawainya tidak ada hubungan ya, tidak ada tidak ada kaitan ya. Keahlian ini dia miliknya siapa kan tidak ada kalau misalkan ini nggak ada gitu. Nah, sekaligus sama seperti tadi ini sebagai foreign key dari ini. Jadi dia berelasi dengan primary key yang ada di nomor pegawai. Kemudian di sini primary key-nya ada dua ya, nomor pegawai dan jenis supaya seorang pegawai dia bisa memiliki keahlian lebih dari satu, ya sama seperti tadi. Baik, nah kemudian kalau tadi caranya mentransformasi entitas ya ke dalam bentuk ERD. Nah, sekarang bagaimana kalau ada relasi di situ? Ya, kemarin kita sudah membahas ada beberapa jenis relasi ya, one to many, kemudian many to many dan many to one. Nah, sekarang bagaimana kalau transformasi dari sebuah relasi? Kita ambil contoh misalkan relasi one to one dulu, ya, relasi one to one. Contohnya adalah seperti ini. Seorang pegawai dia mengepalai satu cabang saja, ya, satu cabang saja. Kemudian sebuah cabang itu hanya dikepalai oleh satu orang pegawai saja, ya, seperti itu. Jadi relasinya one to one, ya, one to one. Nah, bagaimana kalau seperti ini relasi ini? Maka di sini karena ada dua entitas ya, pegawai dan cabang, maka kita buat dulu masing-masing menjadi tabel. Pegawai menjadi tabel pegawai, cabang menjadi tabel cabang. Untuk yang tabel pegawai, itu diambil kolom-kolomnya dari atributnya, nomor pegawai, kemudian nama pegawai. Ini menjadi primary key-nya. Gitu. Yang ini juga sama, cabang, ini menjadi tabel cabang, kode cabang menjadi kolom tabel cabang, nama cabang menjadi kolom nama cabang. Nah, karena di sini kedua entitas itu saling berelasi, maka nanti di dalam tabelnya juga ada relasi, ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kode cabang itu dikepalai oleh siapa, pegawai pegawai siapa, gitu ya. Maka di sini kita tambahkan kolom nomor pegawai yang menunjukkan eh, ketuanya apa, kepala cabangnya, ya, kepala cabang dari cabang ini siapa gitu. Sekaligus ini menjadi foreign key-nya karena dia berelasi dengan primary key yang ada di tabel pegawai di sini. Ini foreign key-nya. Nah, Pak, bisa nggak itu misalkan yang ditambahkan kolomnya misalkan di tabel pegawai di sini, ditambahkan kode cabang gitu misalkan ya. Bisa saja. Dalam hal ini untuk relasi one to one, foreign key-nya bisa ditambahkan di salah satu dari entitas ini, nggak ada masalah. Jadi boleh ditambahkan di sini, nomor pegawainya di tabel cabang, atau ini nggak ada, tapi ditambahkan di sini. Kolom satu lagi yaitu kode cabang untuk merelasikan nomor pegawai ini, dia ketua cabang di mana, seperti itu. Jadi nanti dia menjadi foreign key, maaf, jadi foreign key ke sini, ya, kode cabang dia foreign key ke sini. Nah, sekarang kita akan lihat berikutnya yaitu bagaimana kalau relasinya adalah one to many. Ya, one to many. Contohnya seperti ini. Seorang pegawai dia ditugaskan di satu cabang saja. Nah, sebuah cabang dia bisa menjadi tempat penugasan dari banyak pegawai. Seperti itu. Maka relasinya adalah one to many atau many to one. Nah, seperti ini bagaimana? Caranya sama ya. Jadi ini dibuat menjadi tabel sendiri, pegawai menjadi tabel pegawai, nomor pegawai menjadi kolom ini, nama pegawai menjadi kolom ini. Kemudian cabang juga sama, ini jadi tabel cabang, kode cabang menjadi kolom kolom kode cabang, nama cabang menjadi
kolom nama cabang. Nah, sekarang relasinya, ya caranya merelasikan, cara mentransformasinya dari relasi ini, kita lihat kalau one to many, kita lihat bagian yang many-nya. Many-nya ada di bagian apa? Di pegawai ya. Maka nanti di tabel pegawai, kita tambahkan satu kolom tambahan untuk merelasikan nomor pegawai itu dia cabang di mana yang dikepalainya gitu. Ya, jadi kita lihat di bagian menu-nya, ini nanti akan ditambahkan satu kolom, kita ambilkan dari kode cabang di sini. Jadi dia menjadi foreign key-nya. Ya, ini caranya mentransformasikan relasi one to many ke dalam bentuk tabel. Jadi sekali lagi kita lihat di bagian yang menu-nya ya, bagian menu-nya pegawai, maka nanti di kolom pegawai kita tambahkan satu kolom yang kita ambil dari primary key dari tabel lainnya. Seperti itu. Ini relasi one to many. Berikutnya, kalau relasinya many to many. Ya, many to many. Contohnya misalkan ini. Seorang pegawai, dia bisa ditugaskan pada beberapa project. Nah, berarti kan many ya di sini ya. Nah, sebuah project itu bisa menjadi tempat penugasan dari banyak pegawai. Gitu. Ya. Maka relasinya many to many. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Yaitu ini ya, entitas pegawai menjadi kolom pegawai, nomor pegawai menjadi kolom ini, nama pegawai menjadi kolom ini. Kemudian entitas proyek ya, nomor proyek yang menjadi kolomnya. Kemudian nama proyek menjadi kolom seperti ini. Nah, kemudian karena ini relasinya many to many ya, caranya mentransformasi ke dalam bentuk tabel, kita buat tabel baru ya yang menghubungkan antara pegawai dengan proyek itu. Ya, kita buat tabel misalkan pegawai proyek misalkan saja ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah kita ambilkan primary key dari masing-masing tabel itu. Ini kita ambilkan masuk ke sini, ini kita ambil masuk ke sini. Ini menjadi foreign key-nya berarti ya, foreign key-nya. Nah, kemudian ini contohnya misalkan di sini, oh ya, khusus untuk relasi many to many, ya seperti ini, relasi ditugaskan pada di sini. Kalau relasinya many to many, dia bisa memiliki atribut. Contohnya misalkan ini, tanggal penugasan. Jadi penugasan dari pegawai yang ditugaskan pada proyek itu tanggal berapa, gitu ya misalkan ya. Ini berarti masuknya ke sini. Ya, kita masukkan ke sini ya, tanggal penugasannya. Nah, seperti itu. Nah, ini foreign key-nya dan ini dua-duanya menjadi primary key di sini di tabel pegawai proyek. Kalau cuma ini tok yang jadi primary key, maka nanti seorang pegawai hanya bisa memiliki satu proyek saja. Gitu. Kebalikannya, kalau cuma ini tok menjadi primary key, maka ya satu proyek hanya bisa dikerjakan oleh satu pegawai saja karena dia unik yang ini ya. Maka dua-duanya harus unik supaya seorang pegawai dia bisa bekerja di banyak proyek dan sebuah proyek bisa dikerjakan oleh banyak pegawai seperti itu. Nah, ini caranya mentransformasi relasi many to many. Jadi, munculnya tabel baru itu terjadi kalau yang pertama, relasinya itu many to many, ya, maka akan muncul tabel baru, sama ini tadi, sama atribut bernilai banyak ya. Nah, seperti ini. Ini dua hal yang bisa membuat tabel baru, yaitu tatkala ini adanya atribut bernilai banyak dari sebuah entitas, maka membuat tabel baru, sama tabel baru itu akan terbentuk kalau relasinya many to many. Seperti ini. Gitu. Itu mahasiswa sekalian, penjelasan cara mentransformasi ERD ya, ERD ke dalam bentuk tabel khusus untuk pemodelan data relasional. Jadi model data relasional di sini yang kita pakai. Gitu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dengan mudah ya.
Jika ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan dan insya Allah nanti akan ada tugas susulan ya terkait dengan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.